Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam Pancasila. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Muhammad Ali, saya adalah widyawaswara ahli muda di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan standar kinerja pelayanan. Dan materi ini adalah hasil dari output pembelajaran workshop pembekalan fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator kerjasama BKPP Kota Jayapura dengan LAN RI Jakarta. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, bahwa pelatihan ini menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Manajemen ASN, dan Peraturan LAN Nomor 16 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya, pelatihan ini diharapkan dapat membangun kompetensi manajerial dan pemerintahan bagi pejabat administrator. Apa itu kompetensinya? Adalah membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan berwibawa, berwawasan kebangsaan, Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi kolaborasi dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Kurikulum daripada pelatihan ini, agenda pelatihan ini ada 4, yaitu pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, itu ada 2 mata pelatihan, kemudian kepemimpinan kinerja ada 4 mata pilihan, kemudian manajemen kinerja atau agenda 3 itu ada 7 mata pelatihan, kemudian ada agenda 4 itu agenda aktualisasi kepemimpinan, itu ada 2 mata pelatihan. Selanjutnya, akhir daripada pelatihan ini atau evaluasi bagi peserta itu ada 4 komponen, yaitu evaluasi substansi 15%, evaluasi studi lapangan 20%, evaluasi aksi perubahan 50%, dan evaluasi sikap perilaku 15%. Kemudian selanjutnya, dari hasil evaluasi maka penilaian peserta untuk nyatakan lulus dan tidak lulus ada 3 tingkatan. Yang pertama nyatakan lulus apabila paling rendah nilai baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi. Yang kedua, ditunda kelulusannya apabila ada satu aspek penilaian evaluasi yang kurang baik. Yang ketiga, dinyatakan tidak lulus apabila ada satu aspek penilaian evaluasi dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata pelatihan standar kinerja pelayanan, di mana standar kinerja pelayanan ini sampaikan secara klasikal itu menggunakan waktu durasi 9 jam pelajaran atau setara dengan 405 menit. Deskripsi singkat daripada mata pelatihan standar pelayanan kinerja ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menerapkan standar sistem pelayanan dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok serta dalam tugas pelayanan. Dan indikator hasil belajar yang kita harapkan setelah peserta mengikuti pelatihan ini, khususnya mata pelatihan ini adalah
peserta mampu menjelaskan standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Yang kedua, peserta mampu menganalisis efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Nah, dalam mata pelatihan ini itu ada 3 materi pokok, di mana materi pertama adalah standar kinerja pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan, di mana di dalam materi pokok ini ada 5 sub materi pokok. Yang pertama konsep kinerja, yang kedua konsep pelayanan, 3 konsep standar kinerja pelayanan, yang keempat peran penting standar kinerja dalam manajemen kinerja, yang kelima indikator kepuasan pengguna layanan. Materi pokok kedua adalah efektivitas dan efisiensi implementasi standar kualitas kinerja layanan. Itu ada 4 sub materi pokok, yaitu kebijakan standar kinerja pelayanan pada tingkat organisasi pemerintah. Yang kedua, kebijakan standar kinerja pelayanan pada tingkat organisasi penyelenggara layanan. Yang ketiga, mengukur efisiensi dan efektivitas implementasi standar kinerja pelayanan. Dan yang keempat, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya teknologi. Dan materi pokok yang ketiga adalah pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Itu ada 3 submateri pokok. Yang pertama, pengertian, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya. Yang kedua, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pelayanan. Yang ketiga, pengelolaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana pelayanan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail strategi pembelajaran mata pelatihan standar kinerja pelayanan ini. Di mana pada proses pembelajaran ini saya membagi 3 sesi, yaitu ada pembukaan, kemudian penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan pembukaan. Pada pembukaan ini, sebagai fasilitator, saya akan memberikan salam. Kemudian setelah itu saya mengajak peserta untuk berdoa ringkas. Kenapa doa? Supaya hati menjadi adem sebelum mulai pembelajaran. Kemudian saya akan perkenalkan diri secara kreatif. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif, mengajak mereka untuk berkenalan walaupun tidak secara detail. Tapi paling tidak saya tahu namanya satu persatu. Kemudian menggali harapan peserta. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan peran mata pelatihan dalam membentuk kompetensi kepemimpinan administrator. Saya berusaha supaya mengawali di pembukaan ini pembelajaran suasana yang kondusif, suasana yang membuat peserta siap menerima pembelajaran yang diberikan. Karena dengan itu maka akan terjadi proses belajar mengajar yang menarik. Nah, peserta di sini dia menjawab salam, menyimak, merespon dan ikut aktivitas. Metode dan alat bantu, metode ceramah, tanya jawab. Kemudian saya tambahkan ice breaking sedikit kalau memang ada waktu. Dan metode alat bantunya laptop, LCD, proyektor, flip chart, spidol, bahan ajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masuk ke sesi penyajian, ini sesi inti. Di mana saya bagi menjadi 3 sesi, yaitu ada penyajian pertama sesuai dengan materi pokoknya, dan sesi kedua dan ketiga. Di mana penyajian pertama di materi pokok pertama adalah standar kinerja pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Mengawali pada penyajian ini, saya akan menjelaskan secara umum dulu daripada materi kedua ini. Kemudian saya meminta peserta membagi diri dalam kelompok sesuai dengan jumlah sub materi pokok yang ada. Yaitu ada kelompok konsep kinerja, konsep pelayanan, konsep standar kinerja pelayanan, peran penting standar kinerja dalam manajemen kinerja, dan indikator kepuasan pengguna layanan. Jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Kemudian mereka membuat resume, berdiskusi dalam kelompok. Kemudian setelah itu kita presentasi dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan apa yang sudah dia dapatkan dari masing-masing submateri. Maksudnya apa? Supaya semua orang dalam kelas mengetahui apa isi daripada materi pokok yang pertama ini. Kemudian setelah selesai, saya akan merangkum hasil diskusi ini menjadi sebuah rangkuman yang terakhir supaya
materi ini tetap sejalan dengan modul, dan untuk melihat kemampuan peserta dalam menyerap pembelajaran ini, saya akan memberikan pertanyaan lisan saja, 1 atau 2 pertanyaan kepada peserta. Dengan itu saya akan mencoba membaca kemampuan peserta, apakah mereka bisa menangkap atau tidak. Kemudian masuk kepada materi pokok kedua atau sesi kedua, itu efektivitas dan efisiensi implementasi standar kualitas kinerja layanan. Sama juga saya awali dengan memberikan penjelasan umum kepada peserta, kemudian saya minta mereka membagi diri lagi ke dalam 3 kelompok, di mana kelompok tadi yang pertama saya pecah. Artinya saya kembali supaya mereka bisa berganti-ganti kelompok. Kenapa? Ini bagian daripada salah satu sosiokultural, ya, kompetensi sosiokultural, supaya mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, 3 kelompok ini mereka membahas sub materi kelompok yang ada. Kemudian masing-masing kelompok itu akan dengan menggunakan metode window shopping, di mana setiap kelompok saling berkunjung. Jadi kelompok 1 berkunjung kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Tetapi di setiap kelompok ada yang tinggal untuk menjelaskan kepada kelompok yang datang. Dengan cara begitu mereka saling bertukar pengetahuan berdasarkan yang mereka dapatkan dari yang mereka resume tadi. Setelah itu mereka kembali duduk dan saya akan menjelaskan kembali, meresume lagi hasil yang mereka dapat. Dan kembali lagi, kalau ingin mengetahui kemampuan mereka menyerap yang mereka tadi lakukan, saya akan berikan beberapa pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka. Dan waktu yang saya gunakan, ya, kurang lebih ada 160 menit. Tadi yang yang pertama itu saya waktu 90 menit, yang kedua 160 menit. Dan kita masuk ke sesi yang ketiga, penyaji ketiga, itu pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Pada kesempatan ini atau pada sesi ketiga ini saya agak berbeda dengan yang pertama tadi, tidak lagi dengan membagi kelompok di awal, tetapi saya menjelaskan semuanya, mulai dari materi pokok, subpokok semua, saya jelaskan kepada peserta. Setelah itu, saya sudah menyiapkan memang ada 8 soal dan 8 jawaban. Nah, itu saya buat permainan. Jadi di sisi kanan saya taruh soal, dan sisi kiri saya sampai mentok di dinding itu adalah lembar jawaban. Saya bagi peserta menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu mereka membagi diri lagi. Ada yang pergi memilih soal, dan ada yang pergi memilih jawaban dari berdasarkan soal yang mereka pilih. Jadi soal yang dipilih mereka cepat bersana untuk menemukan jawabannya. Siapa yang paling cepat, maka dialah yang mempresentasikan lebih dulu jawaban apa yang sudah dia dapat. Demikian seterusnya sampai 4 kelompok menyampaikan hasil temuan jawaban. Nah, untuk ini saya memberikan apresiasi bagi kelompok yang lebih cepat memberikan jawaban, menemukan jawaban. Saya berikan apresiasi, ya, berupa hadiah ataupun apa yang mudah-mudahan mereka itu menjadi ingat dan mereka bersemangat untuk belajar. Waktu yang saya butuhkan adalah 130 menit. Metode juga sama seperti tadi, ceramah, curah pendapat, diskusi, ya, ice breaking, dan alat hampir sama. Semuanya kita pakai dari awal sampai akhir, ya. Dan terakhir, ya, setelah pembelajaran sesi terakhir kita penutup. Di dalam penutup ini saya resume singkat seluruh materi pelajaran. Kemudian saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada para peserta atas apa yang mereka terima dan sudah lakukan selama pembelajaran. Saya ucapkan salam dan peserta menjawab salam, kemudian menyimak dan merespon. Dan waktu saya butuhkan mudah-mudahan 15 menit itu cukup bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, evaluasi pembelajaran saya lakukan sambil berjalan. Seperti saya katakan, di pembelajaran materi pokok pertama, kedua, dan ketiga, itu saya selalu menyelipkan pertanyaan-pertanyaan, dan saya mengambil dari hasil diskusi dan juga dari jawaban mereka selama pembelajaran. Itulah hasil yang saya lakukan untuk evaluasi pembelajarannya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wanyambe. Dan inilah salam pemerintah Kota Jayapura. Henti cahi iyo onomi temarni hanaset. Satu kota, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.